belum tahu kalau saya di USA. Ini Abi, ketika saya di YouTube ya, lapor ini, penistaan agama ini penistaan agama ini, laporkan. Makanya heboh kan waktu saya makan babi dengan baca Al-Fatihah? Ya, Heboh ya, kan? cuma Karena begitu ternyata mereka aja. belum tahu kalau saya nggak di Indonesia. Hmm. Kayak heboh ya, heboh udah mau ngomong apa lagi? Ya Terserah, ketahui bahwa silakan ini. Dewi Bulan sekarang sudah dekat matahari, tambah takut mereka. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Indonesia sekitar jam 10 pagi, sudah tanggal 31 ya, banyak sekali yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Ya, kira-kira suara saya kedengeran nggak sih? Coba saya lihat dulu settingnya. Kira-kira suara saya kedengeran? Kayaknya kedengeran ya. Oke, saya melihat suara terdengar bagus. Hanya ada beberapa channel yang kayaknya kok nggak bisa nyangkut ya. Coba saya naikkan lagi. Mungkin ada gangguan sedikit, gangguan di sinyal. Karena saya tadi baru saja kehilangan signal. Ya, saya nggak tahu tiba-tiba kehilangan signal. Ya, teman-teman bisa silakan masuk ke link yang sudah saya kasih. Coba saya lihat lagi. Nah, kita mulai review deh ya, mulai review apa saja sih yang sudah terjadi di Indonesia belakangan ini ya, di dalam 1 tahun ini ya, apa aja sih yang sudah terjadi di Indonesia. Ini kayaknya agak-agak ini ya, lacking ya, atau apa namanya? Saya remove ini dulu ya. Oke, saya remove ini. Dan saya matikan ini. Oke. Oke, suaranya jelas, sip. Terima kasih teman-teman. Selamat tahun baru untuk Ibu Elizabeth Victoria. Selamat tahun baru untuk James. Selamat tahun baru Sarana Adi. Selamat tahun baru Inde Iksi. Selamat tahun baru Nio. Selamat tahun baru Indonesia. Selamat tahun baru teman-teman yang ada di Eropa, dan juga selamat tahun baru teman-teman yang ada di Amerika. Ya, kita lihat yuk kejadian apa aja sih yang sudah terjadi ya, sepengetahuan saya ya. Sudah banyak terjadi di tahun 2023 itu pembakaran gereja. Ya, sudah banyak yang terjadi. Banyak sekali. Lalu apalagi yang terjadi di dalam kekristenan ya? Terjadi apa namanya? Penggusuran, pembubaran ibadah ya. Ini yang saya sempat agak-agak shock ya. Kok orang mau ibadah saja kok digusur-gusur ya. Nah, ini sering kita angkat ini. Katanya agama Indonesia, agama Islam adalah agama yang paling toleransi, ya rahmatan lil alamin. Tapi kenyataannya mereka tidak pernah bisa bersebelahan, mereka tidak pernah bisa bertetangga dengan orang-orang di luar agama mereka sendiri. Jadi mereka nggak bisa boro-boro deh ya. Nah, ini lagi musim dingin di sini, jadi kalau Anda lihat saya kok kayaknya anget-anget, banyak pakai baju anget. Iya, soalnya di rumah lagi nggak pakai heater, sengaja ngirit ya. Saya juga suka yang dingin-dingin. Jadi apa ya? Perubahan yang enak lah, begitu ya. Saya 2 minggu ya, saya nggak live ya, karena kegiatan saya Natalan juga ya, ada perayaan Natal, lalu saya juga traveling, terus juga mau tahun baru. Nah, ini sekarang saya mau tanya teman-teman nih, ya gimana Natalan kemarin? Ayo, Natalannya gimana? Cerita dong. Ya, ada nggak perubahan? Ada nggak tambahan? Ya, maksud saya, ada nggak tambahan jemaat di tempat Anda? Perubahannya apa? Tunggu, saya mau ini dulu nih. Mau QR code karena saya mau sharing sesuatu. Saya mau sharing sesuatu. Gimana Natalannya? Ya, kalau saya sih
saya sebenarnya sudah lama ya tidak merayakan Natal. Ya, tapi tahun ini saya merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman Indonesia di Atlanta. Jadi saya traveling ke Atlanta untuk merayakan Natal bersama dengan teman-teman Indonesia di gereja Indonesia di Atlanta. Saya lupa nama gerejanya. Mungkin saya juga tidak perlu ya menyebutkan nama gerejanya. Ya, ini kenapa kok? Bentar ya teman-teman ya, karena ini sedang meminta verifikasi. Oke, verifikasi sudah komplit, login sudah ada. Padahal saya mau login, gitu loh. Oh, ternyata saya lupa confirm, pantesan dia nggak goyang-goyang. Gitu ternyata, ya. Maklum deh, kadang-kadang saya suka gaptek, suka apa namanya, suka apa ya, view profile. Ya suka gaptek lah, meskipun yang nggak terlalu gaptek lah ya. Saya bisa, cuma kadang suka lupa settingannya. Oke, kali ini saya tidak bersama sang penggugat karena sang penggugat pasti sedang ada di TikTok, ya. Selama saya sibuk traveling, sibuk dengan acara saya sendiri, sibuk dengan acara keluarga, sibuk dengan usaha juga, sang penggugat disibukkan dengan acara di TikTok, ya. Karena akan banyak perubahan di channel ini ya, terutama di channel Live Islam Now, ya. Saya akan kembali memfokuskan pendalaman Alkitab dan tetap kita gebukin maling, ya, tapi acaranya akan diganti. Jadi kalau acara gebukin maling mungkin lebih enak di weekend. Nah, kalau acara-acara internasional mungkin lebih enak di Sabtu pagi atau ya Sabtu pagi lah ya paling enak, itu Jumat malam di tempat saya. Jadi saya agak lebih santai, ya. Kita lihat lagi perkembangan di tahun 2023 ini yang mencolok, itu apa sih teman-teman kira-kira? Yang saya tahu nih sekarang lagi heboh-hebohnya mengenai Rohingya ya. Sarana Adi Pakat Siti selamat tahun baru, Pak Enak, selamat tahun baru, Mama juga ya, Mama Israel, selamat tahun baru teman-teman. Ya perkembangannya sekarang ini sampai di mana ya mengenai Rohingya? Ya, ada aja ya, tahun 2023 ini tahun yang penuh dengan gejolak, entah itu gejolak politik di Indonesia, juga gejolak apa ya, pemurtadan besar-besaran, ya. Besar-besaran orang-orang atau umat Islam keluar dari Islam. Entah itu mereka menjadi agnostik atau mereka menjadi ateis atau mereka langsung menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Ya, langsung diselamatkan. Nah, ada berbagai macam cara. Ada yang mereka keluar dari Islam karena memang sudah muak dengan Islam seperti saya, ya. Saya itu keluar dari Islam bukan karena saya tidak tahu Islam, justru karena semakin saya tahu Islam, saya semakin muak dengan Islam, ya. Ya Anda tahu ya beberapa atau kesaksian saya in the past, ya bagaimana saya keluar dari Islam. Ya, saya bukan tipikal Islam atau Muslim yang abangan ya, teman-teman. Seperti orang bilang, "Oh, karena kamu tidak mengerti Islam, karena kamu tidak tahu Arab, tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa ngaji atau tidak mengerti Islam." Yuk kita uji ya, bagaimana kemampuan saya dalam Islam dan kemampuan Anda dalam Islam, ya, kita uji. Nah, bukannya saya mau berbalik ke belakang lagi ya, tapi saya bukan Islam ece-ece, gitu loh teman-teman, ya. Justru ketika saya dihadapkan dengan kata rahmatan lil alamin, tapi kenyataan yang saya lihat adalah sangat bertolak belakang, ya. Apalagi ketika saya mempelajari itu sunnah Nabi. Itu kok semakin saya mempelajari sunnah Nabi, itu kok semakin saya jijik. Semakin saya semakin bertolak belakang dengan hati nurani saya. Nah, buat teman-teman juga seharusnya seperti itu, seharusnya ya, terutama yang wanita. Ya, kalau buat saya, wanita yang mau dipoligami adalah wanita yang murahan. Wanita yang gak laku, makanya Anda rela dipoligami. Jadi buat Anda sebagai wanita, kalau mau dijunjung tinggi, jangan murahan, jangan mau dipoligami. Say no to polygamy. Kita bisa katakan, say no to polygamy. Ya, ayo teman-teman, saya undang masuk Henry Kartosura. Merry Christmas dan Happy New Year juga. Nah, teman-teman, saya sangat terbuka buat teman-teman yang mau menghubungi saya. Silakan masuk melalui wafmgroup.online
garis miring contacts. Di situ ada nomor WA saya, ada nomor WA-nya admin. Jadi saya tidak perlu cantumkan di sini, cukup Anda masuk buat siapapun yang mau mengontak saya, mau maki-maki saya, mau menghujat saya, mau apalah ya. Silakan masuk wafmgroup.online garis miring kontak. Saya membuka kesempatan teman-teman. Nah, apalagi sih yang menarik di tahun ini ya? Selain banyaknya perdebatan, maraknya juga dialog-dialog Kristen dan Islam, ya, maraknya baik itu dialog intelektual, juga dialog ecek-ecek ya, atau hanya debat-debat kusing, teriak-teriak ya, makin marak ya. TikTok semakin marak ya. Saya sendiri yang sebenarnya kurang tertarik dengan TikTok, jadi ikut-ikutan terjun ke TikTok karena banyak teman-teman yang mengajak, DB ayo dong di TikTok dong, Bu DB ayo dong di TikTok dong, ikutan. Oke, saya ikutan meskipun saya nggak canggih ya kalau soal TikTok tuh saya kurang deh pokoknya. Saya lebih suka mungkin kayak platform ini ya, saya bisa leluasa buka kamera, punya layar yang lebar, nggak layar yang narrow. Kalau TikTok kan layar narrow. Apalagi yang di tahun 2023 ini yang menarik, ya kalau saya kan memulai perjalanan tidak hanya apologetika tapi juga memasuki ke dalam polemika itu di tahun 2023 ya. Tahun 2022 Januari tahun 2022 itu suami saya meninggal ya. Lalu selama 1 tahun itu saya vakum. 2002 itu saya sempat vakum ya, full 2022 itu karena saya sedang mencari kemana arahnya ya. Tuhan mau apa saya, Tuhan mau saya bagaimana ya. Lalu tahun 2023 saya masuk mulai gebukin maling ya, mulai gue bersama dengan sang penggugat dan juga beberapa teman. Nah, tahun 2023 juga kita kehilangan saudara kita ya, Ustadz Ibnu Syafi'i yang luar biasa, boleh kita katakan ya, kita sebut dia sebagai hadis berjalan ya. Tanya mengenai hadis, maka Pak Ustadz Syafi'i akan menjawab langsung, ingatannya luar biasa meskipun dia sudah berumur ya. Kami sangat dikejutkan dengan kepergiannya Pak Ustadz Syafi'i. Ya, tapi kita sudah tahu ya beliau berada di mana. Nah, apalagi sih di tahun 2023 ini? Nah, di tahun 2023 ini saya juga memiliki kesempatan di dalam traveling saya itu ketemu dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Dan alhamdulillah Yeshua hari ini Abi Saifuddin Ibrahim bersama saya. Ya, bersama saya. Oke. Assalamualaikum Abi. Ya, salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Yeshua. Nah, Abi, saya sedang membahas, wah tiba-tiba hilang nih sinyalnya si Abi. Salah pencet saya rasa ya. Abi Ibrahim salah pencet. Ya, tahun 2023 juga tahun di mana Abi Saifuddin Ibrahim itu pindah ke Amerika. Benar ya? Ya, dikejar-kejar MUI juga kan, dikejar-kejar polisi juga kan, ya. Tahun yang menarik tahun 2023. Juga tahun di penjaranya Pak Gracia Pelo. Wah, gitu kan? Tahun heboh, pokoknya banyak sekali pergumulan, pertarungan roh di dalam tubuh Indonesia dan juga apologetika. Ya. Oke, nama TikTok saya itu Dewi Bulan USA, Dewi Bulan pinjem 100, Dewi Bulan Amerika. Ya, TikTok yang baru itu Dewi Bulan pinjam 100. Ya, jadi mungkin itu dulu yang perlu di-follow, mungkin yang Dewi Bulan pinjam 100 ya. Karena kalau di Amerika, TikTok Amerika itu kalau belum 1000 kayaknya belum bisa naik ke komal-komal. Nah, ini saya nggak tahu nih, Abi kenapa sinyalnya, Bi? Kok tiba-tiba endut-endutan, Bi? Putus sendiri. Putus sendiri. Ya, tahun 2023 kalau nggak salah Abi ke sini berangkat ke Amerika ya, Bi ya? Iya, 2022. Oh, 2022 berangkat ke Amerika, tapi hebohnya tahun 2023 kan, Bi? Iya. Ya, dan tahun 2023 juga wah, ini hilang lagi nih si Abi nih. Nggak tahu kenapa ini. Keluar masuk, sinyalnya nggak beres. Ya, jadi banyak sekali yang terjadi di dunia apologetika, di dunia per-YouTuban, dan tahun 2003 ini maraknya TikTok. Bahkan saya meminta semua teman-teman WAFM itu masuk ke TikTok, melayani di TikTok. Entah itu berdoa, entah itu melayani puji-pujian, entah itu berdialog, diskusi, apapun. Masuk ke TikTok. Meskipun saya sendiri jarang sekali masuk ke TikTok. Kalau bisa masuk seminggu sekali, ya syukur-syukur. Ya, biasanya itu kalau saya mau tidur,
baru masuk ke TikTok. Nah, kenapa lagi, Bi, salah pencet? Nggak tahu. Enggak, sudah masuk tapi kok putus lagi gitu. Kenapa ya? Wah, saya nggak tahu pakai handphone atau pakai laptop nih. Ini handphone. Mungkin sinyalnya kurang kuat, tapi bagus sih suaranya dan gambarnya meskipun kurang terang. Nah, gimana teman-teman penerimaannya? Gambarnya bagus nggak? Tuh, mati lagi kan? Iya, kayaknya harus pakai laptop nih. Ya, kurang kuat dia kalau pakai handphone. Ya, Pak Kat Siti, nama TikTok saya tadi ya, Dewi Bulan pinjam 100. Ya, Dewi Bulan pinjam 100. Dewi Bulan pinjam 100. Nah, oke, pinjam udah ya. Banyak lagi hal-hal yang terjadi. Ya, maraknya juga antara Sunni dan Syiah itu udah pasti dari dulu ya, itu udah dari dulu deh. Lalu maraknya juga ya memang dari dulu juga sudah marak ya, oneness Tritunggal. Ya itu tidak akan pernah habis ya, yang seperti itu tidak akan pernah ya. Jadi jangan harap itu selesai. Selesai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Lalu apa lagi yang terjadi di tahun 2023? Selain Pak Gracia Apelo di penjara, ya Abi ada di sini. Lalu saya ketemu Abi Ibrahim saat saya ke Los Angeles ya. Dan saya usahakan setiap tahun saya akan ke Los Angeles. Setiap tahun ya saya akan usahakan, dan saya akan usahakan setiap tahun, catat ya teman-teman, setiap tahun saya usahakan saya akan ke North Carolina ya. Setiap tahun saya akan ke mungkin Atlanta, setiap tahun saya akan ke Los Angeles sudah pasti. Lalu ke Missouri, lalu setiap tahun saya akan ke Michigan. Jadi buat teman-teman yang di Amerika yang ada di wilayah-wilayah itu, silakan hubungi saya. Mungkin kita bisa ketemuan. Ya, buat teman-teman yang ada di sekitar Florida, kita bisa ketemuan. Ya, kita bisa ketemuan. Ya, saya willing untuk driving kok untuk ketemu teman-teman, saudara seiman. Kita sepakat dalam doa, ya kita doa sama-sama. Ya, saya nggak keberatan. Saya senang berdoa. Ya, saya senang ketemu seseorang atau jalan dengan tujuan, bukan cuma untuk makan-makan, bukan cuma untuk ketemuan, tapi saya lebih suka kalau ada apa ya, ada rencana Tuhan. Ya, saya tidak mau jalan kalau tanpa Tuhan yang gerakan saya. Ya, seperti itu. Mungkin buat kalian, wah ini penting sekali, tapi kalau Tuhan tidak menggerakkan saya, kemungkinan besar saya tidak akan jalan. Ya, gitu. Nah, apalagi tahun 2023? Tahun 2003, apalagi sih teman-teman di Indonesia yang hebohnya apa sih? Apa itu trio SSD? Apa tuh? Apa trio SSD? Ya. Wah, ada sapi betina ya. Waduh, sapi betina. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau nggak nyangkut di Quran aja? Ya. Salam abal-abal. Salam. Oh, dari Alaska. Alaska di sana jam berapa ya? Apa perbedaan 6 jam dengan saya ya di Florida, Alaska? Mungkin Alaska sudah lebih dulu 6 jam ya. Jadi sekitar berapa tuh? Jam 4 pagi ya, Alaska. Abal-abal. Wah, keren nih dari Alaska nih. Saya baru ketemu nih dari Alaska. Abi kayaknya harus pakai laptop deh, Bi. Nggak bisa pakai handphone. Ini Abi pakai iPad. Oh, pakai iPad. Ya, mudah-mudahan nggak kepanasan ya, Bi ya. Iya. Takutnya panas. Ya, oh abal-abal jam 6 sore ya. Ya, jam 6 sore. Nah, ini ada dari Alaska ini. Kok kamu bisa sampai ke Alaska? Cerita dong. Ya. Ya. Jadi dua orang ini ya, Dewi Bulan dan Saifuddin Ibrahim adalah dua orang yang paling dibenci oleh MUI. Ya, kepala kita sama-sama halal. Kita mukanya udah kelihatan. Sudah jelas lokasi kita di mana. Ya, Bi ya. Nah, dengar-dengar Abi sudah pernah ditawarin ya, Bi, untuk pulang ke Indonesia, Bi? 3 tim polisi datang ke Amerika dan 1 mengajak saya langsung untuk kembali ke Indonesia. Tapi tentu saja saya, apa jaminannya? Kalau mereka bawa SP3, artinya perkara saya dibekukan, boleh saja, saya bilang gitu.
Tapi susah percaya polisi. Setelah dia bekukan, dia buka ulang. Karena mereka menganggap bahwa ini kasus pesanan. Jadi begitu. Nah, itu Abi ketemunya itu, Abi diajak ke KBRI di San Francisco atau Los Angeles atau gimana, Bi? Atau ke rumah Abi? Kita ketemu di rumah makan waktu itu di Java Bistro. Oh, jadi tempat yang netral ya? Netral. Ya, di tempat Dan yang netral. Artinya ditemani oleh hamba Tuhan. Ada ya, dua. artinya mereka juga tidak punya otoritas terhadap Abi. Nggak bisa ternyata. Hukum ya, mereka nggak punya. bisa mereka nggak punya otoritas terhadap Abi, begitu. Apakah Abi saat itu sudah mengambil asilum atau belum, Bi? Belum. Belum ya. Tetapi asal sudah mengajukan sudah difilekan itu permohonan suaka politik kita, negara manapun tidak bisa mengambil saya, kecuali saya penipu, koruptor. Nah, ini kan cuma ngomong doang. Ya, kecuali kalau Abi melakukan tindakan kriminal atau misdemeanor ya, baru dipertimbangkan. Iya, benar. Ya, jadi kelakuan baik itu sangat diperlukan ya di masa pengajuan asilum itu, benar kan? Benar. Ya. Nah, jadi teman-teman yang buat mengajukan asilum, ya perhatikan juga kelakuan baiknya gimana, gitu loh. Nggak bisa asal ngomong aja kan, Bi ya? Harus hati-hati kan, Bi? Benar. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Kita itu saya orang baik, baik apanya, gitu. Ya. Jadi bukan hanya ngomong saya orang baik, tapi harus dibuktikan kalau saya orang baik dan saya tidak atau bukan orang yang akan merugikan negara, begitu Bi ya? Iya, pokoknya jangan pedofil aja. Ya. Wah itu. Wah itu sih lain lagi. Ya. Nah saya dan Abi ketemu waktu itu sebenarnya saya mikir-mikir saya mau ketemu Abi di awal mula konferensi di Los Angeles. Kita nggak usah sebutin lokasinya, Bi ya. Kita jangan sebutin lokasi. Ya, pokoknya di Los Angeles saja. Di Los Angeles, kita ke masjid dulu. Tapi Abi juga saat itu sedang banyak kesibukan. Gitu loh. Jadi saya juga tidak bisa memaksa. Nah, kebetulan Abi ada waktu, kita ketemuan. Nah, saat itu pas banget hari terakhir konferensi, ya. Nah, saya mau tahu dong, Abi, apa pendapat Abi mengenai pengalaman Abi ketemu atau di dalam satu gedung bersama-sama orang-orang yang luar biasa, Bi. Cerita dong, Bi. Iya, saya waktu itu datang sendiri waktu itu, ketemu dengan Dewi Bulan untuk satu konferensi di mana itu orang penting semua, orang tokoh dunia semua yang memang menggoncangkan dunia Muslim di sana. Dan saya bersyukur bisa wawancara, bisa berbicara dengan mereka, bertemu dengan orang-orang yang selama ini terkenal di YouTube ataupun di dunia Muslim, sangat dikenal sekali, sehingga bahkan Zakir Naik saja itu nggak bisa ngomong dengan tokoh-tokoh ini. Jadi Zakir Naik itu banyak sekali bohongnya ketika dia berbicara tentang kekristenan. Jadi saya bangga dan saya bersyukur. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita akan bertemu lagi. Dan lebih daripada itu, karena memacu semangat kita untuk memberitakan Injil dengan menggunakan senjata mereka. Jadi kalau kita ini senjata makan tuan. Gitu. Jadi kita menguasai ajaran mereka, maka mereka kemakan sendiri. Jadi nggak bisa, mau ustadz manapun bicara apapun, karena kita sudah menguasai, wah dia nipu, begitu. Ya, jadi kesempatan yang jarang-jarang ya, Bi ya. Ya. Bisa bertemu meskipun dalam waktu yang sangat singkat, begitu ya. Nanti kita akan ada lagi di North Carolina, Bi. Kalau Abi bisa sih di North Carolina itu sekitar biasanya bulan-bulan Maret. Gitu. Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu tepatnya ya. Saya belum menghubungi koordinatornya lagi. Ya, belum tahu tepatnya. Tapi nanti saya akan kasih update ya. Gitu, Bi. Oh, itu sekitar bulan Maret lah. Lalu kalau misalnya Abi bisa ke Michigan, itu sekitar bulan Juni, antara bulan Juni dan Juli itu di Michigan. Nah, kalau yang di Michigan ini, Abi, ini sebenarnya konferensi yang besar, lebih besar dari yang di Los Angeles kemarin, ya. Dan kita biasanya mengadakannya itu
bersebelahan dengan Islamic Center. Nah, Gitu, Abi. Ya. Sekalian saya ketemu dengan ustadznya di situ, kita debat. Ya. Biasanya mereka itu bikin kayak booth ya, Bi, bikin booth, gitu sama-sama bikin booth. Lalu kita ada mereka itu berbahasa Arab biasanya, yang ada di Islamic Center yang di Michigan itu mereka biasanya berbahasa Arab, ya. Banyak sekali dialog langsung di situ, Abi. Waktu itu saya tidak ikut karena anak saya harus menghadiri wisuda anak saya, makanya saya nggak ikut. Tapi kalau saya ada kesempatan atau Abi diberi kesempatan untuk ke Michigan, Bi. Di situ lebih besar, ya. Di situ lebih besar, berhadapan langsung dengan Islamic Center, ya. Nah, di sini enaknya di Amerika, ya, meskipun di hadapan kita ini Islamic Center, masjid besar, tapi nggak ada yang pakai toa. Oh, berarti orang-orang Amerika ini kupingnya nggak budak jadinya. Jadi orang nggak ada yang pakai toa loh. Baguslah. Mereka udah tahu jamnya. Oh, nih jam ibadah nih. Jam 12. Mereka udah ngumpul duluan. Nggak perlu pakai toa-toaan. Lo ngabari. Nggak perlu. Ya. Iya. Nah, itu enaknya. Setelah itu, ya, kita makan siang bareng nih, Bi. Sebenarnya kita di Michigan itu mereka makan siang bareng antara yang pihak Islam dan yang pihak Kristen. Kita makan siang bareng. Dialog, tapi nggak ada yang gaplok-gaplokan, Bi. Oh. Ya, karena orang Kristen Amerika juga nggak tahu bagaimana kelakuan Muslim itu. Coba kalau mereka tahu, wah itu bisa berdebat langsung itu. Mereka tahu, Bi, tapi orang Islam juga tahu. Nggak bisa colek-colek tanpa tanpa persetujuan gitu loh. Langsung ditangkap dengan polisi, ya kan? Iya, hukum di Amerika itu kan sangat ketat, Abi. Ya, kalau saya dorong orang aja ya, saya dorong orang aja deh. Dan orang itu nggak suka, saya bisa ditangkap loh. Oh. Iya, nggak bisa macam-macam. Ya, saya ngatain Abi aja misalnya. Saya ngata-ngatain Abi ya, Abi nggak terima, saya bisa ditangkap loh. Iya. Ya, jadi Abi harus tahu ya, kalau orang yang ngata-ngatain Abi, terus Abi nggak terima, Abi bisa langsung telepon 911. Oh. Orang itu bisa ditangkap. Apalagi kalau sampai ngancem-ngancem gitu ya. Iya. Ngancem-ngancem gitu. Apalagi orang di Amerika, langsung telepon 911 aja, Bi. Nggak usah takut. Ya, selama kita di sini benar, berbuat yang benar, ya, kita nggak usah takut. Saya kemarin ke Atlanta. Saya banyak dengar mereka lagi nyari Dewi Bulan nih, mau diapain lah, nggak tahu deh pokoknya. Saya dengan leluasa ke Atlanta. Bahkan ke Cafe Batavia. Di Cafe Batavia itu banyak Uclim. Iya. Tapi lucunya, Abi, di saat saya datang kok nggak ada Uclim sama sekali, Bi. Saya nyari ini Uclimnya mana, nggak ada, Bi. Lucu banget deh. Ketakutan Dewi Bulan datang. Nggak ngerti saya. Kayaknya Tuhan memang belum mengizinkan saya untuk face to face dengan mereka. Ya, mungkin suatu hari saya akan face to face dengan mereka. Ya, saya akan uji. Saya akan uji, bukan saya menguji diri saya sendiri, tapi saya akan menguji Tuhan saya. Ya. Ya kan? Apakah benar Tuhan saya bisa menggunakan mulut saya untuk menggoncangkan iman mereka? Karena saya hanya mengandalkan Tuhan, ya. Gitu. Nah, terakhir saya pernah menantangi Allah itu bulan November, ya, November sekitar tanggal 19. Ya, saya akan share videonya yang ada di TikTok, ya. Teman-teman tahu lah ya video saya yang di TikTok. Bentar, saya naikkan dulu. Bentar ya. Oke. Saya akan share videonya yang di TikTok. Share tab audio. Anjing, kenapa? Saya ulang ya. Di Florida, jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu, si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau
mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk diwik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah Sengewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya. Nah, video ini sempat heboh. Heboh sampai ke CNN Indonesia, sampai ke TV OON, maksud saya TV One, ke Republika, ke Kompas, juga Wartanet, ya, seputaran berita-berita di Indonesia. Wah, heboh banget ya. Saya bingung, kenapa sih yang hal begini kok dihebohin? Hanya menantang Allah saja kenapa dihebohin? Tapi ketika ada korupsi di depan mata kalian cuek aja. Rumah ibadah digusur-gusur, kalian diam aja. Tetapi hanya menantang Allah saja kalian yang berisik. Kenapa nggak Allah aja yang ngurusin saya? Kenapa jadi kalian yang berisik? Ya, hinaan, cacian, makian, ancaman, bahkan saya diancam dibunuh, saya diancam digebukin, ya, dicari-cari, itu di message pesan di TikTok, ya, banyak sekali pernah saya tunjukkan, ya, bagaimana kotornya itu mulut mereka dan ancaman-ancaman dari mereka juga. Itu saya kumpulkan, saya snapshot, saya kumpulkan. Ya, kalau yang ada nomor Amerika, kalau ada TikToknya yang milik atau tempat Amerika, itu sangat gampang. Jadi saya juga sempat menerima ancaman dari nomor Amerika, Abi. Oh. Ya, yang dari nomor Amerika ini saya simpan. Kejar aja, cari, laporkan ke polisi. Gampang, Abi. Saya mau perbanyak dulu. Ada beberapa nomor Amerika, ya. Nah, saya tinggal lapor ke FBI aja, gampang. Apalagi kalau orang ini ilegal, orang Indonesia ini ilegal, pasti langsung ya ditendang ke laut, Bi, ya. Bukannya Bi, bukan ditendang ke laut ya, Bi, ya, ditendang balik ke negaranya. Ya, kalau ditendang ke laut kan bisa berenang, Bi, ya, bisa berenang, mungkin nanti jadi ikan duyung, ya. Tinggal di lautan, ya, enak dia kan, ketemu sama putri duyung yang cantik-cantik, ya rugi kita, Bi, ya. Iya. Jadi, ada juga di New York itu Shamsi Ali itu, tapi videonya sudah ditutup sama dia. Kalau dia berani lagi ngomong mengancam saya, wah itu kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu gampang, Bi, kalau yang ancaman-ancaman begitu sebenarnya. Tinggal lapor polisi aja, ini saya dapat ancaman seperti ini. Gitu loh, Bi. Kalau nomornya nomor Amerika aja, udah gampang, Bi, sebenarnya. Mereka yang kerjain. Karena di Amerika ancaman menyakiti orang, ya, itu sangat serius, ya, serious offense. Ancaman menyakiti orang. Kalau misalnya nanya begini aja, nanya Abi, ya, ngomong ke Abi, ya, tunjukin paspor lu, lokasi lu di mana? Itu termasuk serious offense loh. Oh, itu gitu. termasuk harassment. Iya, Bi. Jadi jangan anggap sepele. Kalau misalnya ada ngomong gini, mana paspor lu? Tunjukin paspor lu. Lokasi lu di mana? Nah, itu kategori harassment, ya. Kategori harassment itu. Jadi itu bisa dilaporkan. Makanya kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia, ya, yang sok-sokan gitu, jangan dibawa-bawa ke sini, Bi. Di sini peradabannya itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Serius, Bi. Saya kasih tahu aja ya, Bi. Karena ya saya di sini sudah berapa tahun ya? Ya adalah 23 tahun, Bi. Udah lama ya. 23 tahun. Dan kebetulan suami saya adalah veteran, ya, veteran militer. Jadi saya juga banyak tahu paling tidak dari suami saya. Ya, jadi saya ini janda militer, ya. Janda militer. Nah, kalau di Indonesia mungkin janda militer
dianggap sepele, Abi. Tapi kalau di Amerika, janda militer itu sangat dihargai dan statusnya punya ekstra status di dalam masyarakat, gitu, Abi. Iya. Ya, Luar biasa. itu bedanya ya antara orang-orang yang ada di militer dan orang-orang yang non militer. Kenapa? Karena orang-orang yang di militer ini mereka mempertaruhkan nyawa mereka, waktu mereka. Ya, mereka dibayar sangat sedikit. Di saat mereka aktif duty, mereka dibayar sangat kecil, tapi taruhannya nyawa. Nah, Amerika sangat menghargai taruhan nyawa tersebut. Makanya ketika mereka retire atau pensiun, ya, mereka menerima lifetime, seumur hidup perawatan mereka dari mulai asuransi, pensiunan sampai keluarganya, sampai anak-anaknya, pendidikannya pun terjamin. Gitu. Iya. Ya. Ini Amerika, bukan Indonesia. Kami di Amerika ini sangat menghargai pejuang-pejuang negara. Dan kami sangat menghargai manusia. Makanya kalau Abi misalnya dicolek aja, disakiti aja deh, didorong aja, Bi. Dan Abi nggak terima, Abi bisa langsung telepon 911 loh, Bi. Iya. Apalagi kalau ada saksinya. Iya. Kalau saksi nggak ada, cari kamera. CCTV itu udah di mana-mana sekarang. Di lingkungan tempat saya tinggal, setiap rumah tuh punya CCTV. Saya juga ada CCTV. Jadi jangan macam-macam. Gitu, ya. Nah, di tahun 2023 ini juga banyak sekali perkembangan pergerakan politik ya, Abi ya. Iya. Politik. Nah, kalau Abi kan mungkin statusnya masih warga negara Indonesia ya, Bi ya. Atau sudah gimana nih, Bi, statusnya nih, Bi? Kalau boleh tanya, kalau boleh ya, Bi. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau boleh tahu. Masih dikasih kartu hijau gitu. Masih green card ya. Tapi puji Tuhan, Bi, green card juga memiliki status yang sama sebagai residen ya. Hanya bedanya kalau status green card itu belum punya hak memilih di dalam pemilu. Iya. Ya, dan ada juga beberapa hak-hak yang hanya citizen saja. Ya, misalnya saya nggak tahu kalau di California ya, mungkin kan lebih liberal ya state-nya ya. Tapi kalau di Florida di tempat saya itu lebih konservatif. Gitu, Abi. Jadi ada hal-hal yang tertentu hanya citizen saja yang punya akses. Gitu, Bi. Ya, punya akses. Citizen itu tidak dapat akses. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu California. Ya. Karena setahu saya California memang banyak sekali illegal imigrannya. Ya, kita nggak usah menutup mata ya, Abi. Orang Indonesia yang pendeta-pendeta pun masih banyak yang ilegal di sana kan? Iya. Ya, kita nggak menutup mata lah. Ya, tapi itu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, apakah yang sudah kita lakukan itu benar? Ya, Bi, ya mungkin benar di mata kita, tapi apakah benar di mata Tuhan? Ya, kalau Anda seorang pendeta, tapi hidup Anda ilegal di negeri orang, nah sekarang pertanyaan itu dikembalikan kepada Anda sendiri. Tanpa kita harus menghakimi ya, Bi. Karena memang hidup legal itu susah kok. Nggak gampang. Gitu. Tapi kita damai kan, Bi? Abi damai kan? Meskipun status cuma green card doang? Damai kan, Bi? Sudah luar biasa. Karena nggak ada lagi ketakutan atau khawatir. Apalagi saya melapor polisi Indonesia yang datang menangkap Jenderal Bintang 2 pula. Wih, keren tuh, Bi. Di TV juga dia itu. Wah, keren tuh, Bi, kalau sampai didatangin Bintang 2, Bi. Iya. Segitu pentingnya ya. Nah. Wah, ini nyawa saya memang nyawa paling mahal sekarang ini bagi MUI. Karena sampai sekarang apapun yang saya omongkan, ulama-ulama ataupun siapapun nggak bisa membantah ataupun menjawab. Misalnya, Saifuddin Ibrahim salah. Saya punya data, saya punya bukti semua. Jadi bukan penistaan ataupun penghinaan gitu. Iya, benar, kita ngomong pakai data ya, nggak pakai bacot ya. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngobrol bareng-bareng sama kita silakan. Itu linknya sudah ada loh di depan mata kalian ya. Silakan, ayo deh. Jangan malu-malu lah ya kalau sama-sama kita. Gitu loh. Kita ngobrol santai. Ini kan mau tahun baru nih bentar lagi. Nah, kira-kira harapan Abi untuk Indonesia apa nih di tahun yang akan datang nih? Kita berdoa saja agar Pilpres ini damai dan tidak terjadi huru-hara,
atau apapun yang membuat investor asing tidak mau masuk ataupun tidak mau menanamkan modal bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Kalau rusuh terus, apalagi ribut masalah agama, maka Indonesia ini akan terpuruk terus. Dan selama Indonesia ini hanya mementingkan mayoritas, minoritas dicuekin, ataupun membuat undang-undang dan hukum yang tidak imbang, maka jangan harap Indonesia ke depan ini dihormati oleh bangsa lain. Jadi begitu. Kemudian juga berharap para penginjil yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia maju terus. Hidup hanya sebentar. Waktunya kita sekarang untuk memberitakan Injil bagi Indonesia. Terima kasih. Nah, ini ada Hellboy naik nih. Ada pertanyaan gini ya, Abi, ya. Bingung nih milih presidennya. Kira-kira Abi bisa, bagaimana pandangan Abi? Saya nggak tahu Abi pilih siapa. Mungkin Abi ada saran dan mengapa Abi pilih yang seperti ini, gitu. Gimana, Abi? Ya, kalau beberapa kali video saya dukung Prabowo. Bagaimanapun yang terpilih itulah pilihan Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Karena saya juga karena saya membela Prabowo ataupun apa, ya tentu saja berpengaruh kepada subscribe saya. Jadi begitu. Ya bagi saya silakan saja kalau mau milih Prabowo atau milih siapapun, jangan sampai tugas kita, keimanan kita, gereja kita ribut gara-gara pilpres. Jadi begitu. Salam Pak Sabudin, salam Mbak Dewi. Ya, Halo Pak. Nah, kalau Hellboy, kira-kira gimana Hellboy? Pemilu ini kira-kira kalau kau punya tanggapan, punya saran, kau pilih siapa, lalu kenapa kau pilih? Silakan Hellboy. Bentar ya Pak Nikodemus ya. Pak Nikodemus bisa dimatikan dulu videonya ya. Oke, aku ada ini, nanti aku kapan-kapan masuk ya. Saya lagi sibuk misi kemanusiaan. Oke deh Pak ya, terima kasih. Oke. Ya, Gimana, selamat Hellboy? Natal dan tahun baru. Ini Natal terakhir saya, karena tahun depan saya jadi mualaf. Waduh. Tapi saya lagi nunggu ustadz saya nih. Makanya saya nanya-nanya sama dia. Kalau pertanyaan saya berhasil, saya jadi mualaf. Iya. Ya, jadi mualaf itu ya sama aja dengan pilpres. Iya, saya kan dengan janjinya itu saya tertarik Pak. Ya, jadinya saya nanya-nanya dulu dah. Ya, janji 72 bidadari kalau memang betul, itu yang dicari Pak. Daripada saya tepuk tangan capek-capek kan. Tapi saya nanya ke ustadz saya. Dia bilang begini. Saya memang tertarik nyebrang itu cuma satu doang karena bidadari aja. Tapi masalahnya gini, saya bilang. Saya tuh mau kalau saya ke surga sono, bini saya jangan ikut-ikutan. Sebabnya kalau jangan ikut, itu suasana hancur, Pak. Nah, jadi lu mau pilih siapa nih, Hellboy nih? Di pemilu ini lu kira-kira ya, lu pilih siapa? Terus kenapa lu pilih itu? Gitu. Sebenarnya kalau boleh milih, saya milih Pak Abi aja, lebih murahan dia. Iya, yang 3 itu kan mahal itu. Becus agak mendingan Pak Abi, biar nggak becus nggak apa-apa, tapi jatuhnya murahan dia. Oh, kok dibilang murahan sih? Iya, kan dari gajinya, dari biayanya kan lebih murah, semuanya murah dah. Iya, saya biar bayar pun nggak apa-apa, jatuhnya lebih murahan, ngirit sedikit. Iya. Yang 3 itu emang jago, juga nggak ada apa-apanya 3-3-nya. Ya, kalau saya sih sudah tidak ada hak memilih lagi ya. Saya sudah tidak ada hak memilih karena saya bukan warga negara Indonesia lagi. Ya, sebenarnya sih saya dari dulu emang nggak pernah ikutan nyoblos atau ikutan memilih. Kebetulan sekali setiap kali ada pemilu atau hari pemilu itu saya selalu ada di luar negeri. Ya, entah itu saya sedang sekolah di luar negeri atau saya kerja atau dapat tugas di luar negeri. Kebetulan banget deh. Gitu. Jadi saya nggak pernah ikutan memilih, ya, tidak pernah merasakan. Tapi saya di sini saya sudah merasakan pemilu di sini, wah luar biasa ya. Pemilu di sini ya boleh dibilang fair, tapi pasti ada juga kecurangan ya. Di mana-mana itu kecurangan pasti ada ya, gitu loh. Kalau saya sering diminta sama teman-teman Indonesia nih, Bu Debe, kira-kira
pilih mana dong. Saya bilang, kalau saya sih udah nggak bisa milih lagi, udah nggak punya hak untuk memilih di Indonesia. Tapi saran saya, ya, saya cuma punya saran, kalau memilih seorang pemimpin, pilih pemimpin yang tidak mengutuk Israel. Itu aja. Oh, Bener gitu. nggak, Bi? Benar. Hah? Karena kalau Karena ada pemimpin yang mengutuk Israel, bangsa itu akan terkutuk. Benar sekali. Maka banyak sekali bencana alam karena mengutuk Israel. Itu heran sekali saya. Nah, sekarang ini Rohingya ditolak oleh orang Aceh. Coba, kemarin mahasiswa demo mengusir orang Rohingya. Ini Aceh nggak pernah mikir ketika seluruh dunia membantu tsunami Aceh dulu. Benar. Orang cuma 2.000 orang loh yang masuk Aceh. Sebenarnya kurang ajar, Bi. Sebenarnya kurang ajar kalau mereka menolak Rohingya, pengungsi Rohingya. Kenapa saya bilang mereka kurang ajar kalau menolak pengungsi Rohingya? Karena mereka sudah terima duitnya, Abi, untuk mengurusi pengungsi Rohingya ini. Mereka sudah terima duit dari UNHCR. Mereka sudah terima duit juga dari Amerika. Tapi di surat kabar, mereka justru terang-terangan mengatakan bahwa dana bantuan dari UNHCR itu mereka pakai untuk keperluan lokal. Artinya, duit udah mereka terima, udah mereka habisin, nah orangnya mereka nggak mau urus. Gitu, Bi. Kurang ajar kan, Bi? Bener kan? Nah, itu dia. Ya, jadi kalian nggak punya pilihan lain, kalian harus terima Rohingya. Ya, nggak punya pilihan lain karena duit udah kalian makan, begitu. Dan seingat saya tahun 2017 atau tahun 2007 ya, itu Indonesia teriak-teriak membela Rohingya. Bela Rohingya, ingat nggak waktu Rohingya itu? Habib Rizik yang mimpin. Iya, sekarang kalian nggak mau terima Rohingya, gimana dong? Iya, ya itulah saya sedih sekali. Oh, Ibu Elizabeth, kita nggak di Zoom, kita sekarang langsung di StreamYard. Gitu. Kali ini kita tidak di Zoom, kita di StreamYard. Jadi langsung klik aja link yang ada yang saya kasih ini ya. Bisa masuk ke sini langsung. Gitu. Jadi tidak di Zoom kali ini. Gitu. Saya tadi ini rencana dadakan, saya mau ngadain sesuatu dadakan. Mau kolaborasi. Terus saya kepikiran Abi, aku mau kolaborasi dengan Abi karena kebetulan Abi juga salah seorang yang sangat dibenci oleh MUI. Benar nggak, Bi? Ya, jadi ada 2 orang ini nih yang sangat dibenci oleh MUI, ya, menginginkan kita kembali. Kan sekedar kembali menginginkan nyawa. Bener, iya. Abi jangan mau ya kalau diajak masuk ke KBRI atau KJRI ya. Oh, jangan, ya, habis nanti selesai urusan. Bisa sih masuk, tapi keluar. Jadi mayat. Benar, ya. Mereka akal-akalan, mereka mengundang saya ke KJRI di New York, ya. Tapi ditolak oleh embassy. Biasa loh. Ya, itu hal yang memalukan, ya. Sekarang mereka kan lagi heboh juga nih ya. Kan saya nantangin lagi nih yang tadi kan saya udah nantangin Allah tuh. Saya nantangin Allah, ya. Itu tanggal 19 November. Kan saya bilang dalam waktu sebulan. Saya lihat nih. Ya kan? Sudah lewat dari 1 bulan. Tapi ayo. Aduh, gue nyari minum nih. Ini buka tantangan baru. Iya. Dulu ya teman-teman. Aku mau minum dulu ya. Abi, silakan take over dulu, Bi. Iya. Ya, tadi siapa yang masuk tadi? Jadi saudara-saudara, Indonesia akan tetap kesulitan menghadapi rakyatnya sendiri, apalagi orang-orang yang sengaja diusir, diinginkan untuk tidak ada. Pasal penistaan agama ini harus dihapuskan. Kalau nanti presidennya Ganjar, bisa nggak Ganjar menghapuskan pasal penistaan agama itu? Atau Prabowo? Makanya kenapa saya pilih Prabowo? Saya mungkin menaruh harapan besar agar Prabowo nanti menghapuskan SKB 2 Menteri dan pasal penistaan agama 156A, 156
dan seterusnya. Itu harus dihapuskan karena pelaksanaannya tidak pernah benar. Pelaksanaan hukum dan undang-undang itu selalu mayoritas yang dimenangkan. Nah itu untuk pemilu yang akan datang. Kalau Anies, jangan diharapkan Anies untuk menghapuskan pasal penistaan agama itu. Ya karena dia malu punya agama selalu dinistakan. Sementara Muslim yang menistakan dan menghina itu tidak pernah ditangkap, tidak pernah dipermasalahkan. Selalu bebas seperti Somad menghina salib. Saya sudah berulang-ulang menyebutkannya, mengatakannya. Tetapi apa? Tidak pernah digubris oleh polisi. Jadi Bareskrim ini hanya main apa namanya? Main setengah hati, setengah kaki. Nggak benar. Dan saya menangani langsung itu kasus MKC itu. Bagaimana penyidik itu berusaha menggiring berbagai macam cara. Misalnya bahwa MKC ini penggelapan uang katanya. Karena ada uang di MKC itu lebih kurang 70 juta, mau diambil sebagai pencucian uang katanya. Saya lihat sendiri bagaimana pengacara saya ribut dan berantem dengan penyidik waktu itu. Oleh karena itu, pasal penistaan agama harus dihapuskan kalau kita mau hidup damai. Benar. Selama ada penistaan atau pasal-pasal penistaan agama yang begini nih ya, maka akan banyak kegaduhan. Ya, tidak ada kebebasan berbicara. Ya. Nggak bisa. Benar. Ya. Jadi itu dihapuskan. Saya tantang kalau Pak Prabowo yang menjadi presiden, saya tantang Pak Prabowo untuk menghapus pasal penistaan agama tersebut. Hapuskan. Jangan diganti, tapi hapuskan. Saya nggak tahu apakah itu mungkin atau tidak mungkin, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Harus dari pemimpinnya, harus dari pemimpin. Ya, yang bisa memang harus. Karena itu pasal penistaan pemerintah maksudnya itu. Jadi menghina negaranya sendiri. Sebenarnya pasal penistaan agama itu hanya pasal odong-odong untuk melindungi agama mayoritas, Kobi. Ya, benar. Itu aja. Kenapa diadakan pasal itu? Karena sebenarnya mereka sudah malu. Mereka harus melindungi agama mereka di bawah ketek undang-undang, ya, karena agama mereka itu agama yang gampang dinista dan umatnya itu gampang kesulut, sumbu pendek banget. Ya, benar-benar lapor. Waktu mereka belum tahu kalau saya di USA, ini Abi ketika saya di YouTube ya, lapor ini, penistaan agama ini penistaan agama ini, laporkan. Makanya heboh kan waktu saya makan babi dengan baca Al-Fatihah. Heboh kan? Karena ternyata mereka belum tahu kalau saya nggak di Indonesia. Kayak heboh dia mau ngomong apa lagi? Ya tahu bahwa Dewi Bulan sekarang sudah dekat matahari, tambah takut mereka. Nanti gerhana bulan atau gerhana matahari nanti. Pak Abi. Ya. Hati-hati dengan Dewi Bulan. Iya. Dia mah entah Allah benar atau salah, dia mah nggak bakal masuk neraka dia mah. Karena yang kinclong sebelum masuk neraka dicomot. Kita berdua gosong pun juga nggak ada yang ngangkat. Makanya hati-hati. Kita sama dia beda. Siap. Iya, jangan ikut-ikutan. Dia mah enak dia mah. Yang dia menang ini enak. Allah menang jadi gak enak karena nggak bakal masuk neraka, dicomot dong dia. Gua mah geli. Memang ada kok tertulis yang kinclong nggak masuk neraka karena belum masuk dicomot dulu, ditaruh ke surga. Nah gua sama Pak Abi, iya. Gini gosong juga nggak ada yang ngangkat. Dibiarin. Iya. Oke gitu aja, lanjut lagi. Iya. Terima kasih. Terus tadi. Lagi ya harapan kita. Silakan Bi, lanjut Bi. Tadi mau nambah apa tadi? Siapa tadi? Kok nggak ada namanya di saya ya? Siapa tadi tuh? Kata Mahfud MD, Indonesia akan aman, ya. Nio bilang gini, kata Mahfud MD, Indonesia akan aman
jika bersatu dengan Islam. Hati-hati teman-teman, jadilah pemilih yang cerdas. Wah, pintar itu. Ini jebakan ya, ini jebakan ini. Ya. Kalau kata Mahfud MD kita menyatu dengan Islam, saya tidak percaya dengan Mahfud MD. Karena dia berat sebelah, dia hanya mementingkan agamanya sendiri. Ya, orang Madura, saya harus kaitkan. Orang Madura itu nggak bisa dipercaya gampangan. Oh, dia orang Madura toh? Oh, asli Madura itu. Mahfud MD, begitu dia menjelang pemilu kemarin, dia langsung membuat pernyataan, ini ada mafia hukum. Di mana mafia hukum? Kenapa tidak diselesaikan? Menko Polhukam. Itu berkaitan dengan hukum itu. Tetapi selama Mahfud MD itu nggak pernah membongkar siapa apa saja. Dia tebang pilih. Bahkan saya tanya, kalau ada kitab suci ayat yang mengatakan bahwa bunuhlah orang-orang Kristen, bunuhlah orang-orang kafir, seperti yang kamu inginkan, itu pantas nggak disebut kitab suci macam begitu? Saya tanya kepada Mahfud MD, waktu dia mengeluarkan surat ayat kayaknya harus dihapus dulu tuh, Bi. Harus dihapus. Kan saya minta 300 ayat Al-Quran itu harus dihapus. Karena ayat itu telah mendatangkan malapetaka bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia yang mengikuti ajaran itu. Saya bilang begitu. Nah, dia hanya tampil sekali. Ketika wawancara, saya diundang di TV One. Nah, waktu itu dengan Mahfud MD juga katanya. Kalau Mahfud MD datang, saya akan datang. Tetapi karena Mahfud MD tidak datang, ia diwakili sama anak saya, Saddam Hussein, untuk wawancara di TV One. Mereka mau menjatuhkan saya. Ngapain pula saya wawancara dengan TV One? Enggak akan saya lakukan. Abi, bukan TV One, Abi. Suara saya. Bukan TV One, Abi. TVO On. Oh, TVO On. Ya. Iya. TVO On sebenarnya pemiliknya itu ada di California, Abi. Wow, siapa itu? Iya, di Santa Barbara, Abi. Oh. Dia punya rumah di sana, Abi. Oh. Ya, kapan-kapan kita datengin. Oke. Ya, kapan-kapan kita ketok pintu, ya. Nggak bisa sih cuma ketok pintu aja, tapi kapan-kapan kita hubungi orangnya, ya. Kalau pas lagi di sana, kali aja kita bisa ketemu langsung dengan pemiliknya, ya. Ngopi-ngopi bareng dengan pemiliknya. Oke. Itu kira-kira, ya. Kali aja. Who knows, kan? Ya. Jadi, mereka enak-enakan di California, sementara mereka mau memeras di Indonesia. Ya, lucunya mereka hidup di negara kafir, mereka punya rumah di negara kafir, tapi mereka mencoba menekan orang-orang kafir di negaranya. Iya. Iya. Oke, Pak Nikodemus, saya akan naikkan, tapi tolong tidak merokok ya. Saya nggak suka ada yang merokok di layar saya, ya. Ada nikotinnya. Ya, jadi Pak Syafruddin, Mbak Dewi, nggak apa-apa pulang, nggak usah takut. Oke. Ada mata, dia matanya sendiri kakinya, kita juga punya mata, Pak. Nggak usah takut lah. Jangan pulang mati lo. Saya nggak ada kepentingan ya di Indonesia, jadi nggak perlu. Apa? Iya. Bisa apa yang ngomong, bisa apa? Dikasih demokrasi free, main YouTube di sini. Bohong. Ya. Kan nggak ditangkap mereka kan, ya bebas Pak. Bohong. Boleh, saya sudah ngomong di Bengkulu Harga Makmur itu Pak. Ya, dihapus dulu itu undang-undangnya, ya, kebijaksanaannya dirubah dulu, dan kita akan lihat bagaimana ya perkembangannya. Kalau mereka sudah berhenti nangkepin apologet Kristen Indonesia, mereka sudah berhenti menggusur rumah ibadah Indonesia, mereka sudah berhenti mempersulit surat izin pembangunan gereja, mereka sudah berhenti membakar-bakar gereja. Mungkin bisa kita pertimbangkan, Abi, ya? Iya. Ya, ini Mbak Dewi Bulan, Pak Syafruddin, heboh nggak di Amerika? Serambi Mekah gempa lagi, heboh nggak? Oh, saya belum dengar itu. Iya, kemarin. Gempa. Karena mereka menolak itu Rohingya. Skalanya 6,6.
6,6 ya. Ya, kita menunggu Ya. sampai 9,6 ya. Oke. Jadi ada yang Skalanya mall tingkat itu 9,6. roboh. Nah, apa saja yang rusak? Ada Pak, ketik ada tsunami kemarin. Nah, Tsunami gempa. oke. Ya. Kita tunggu sampai 10,6 kali ya gempanya ya. Kalau cuma 6 skala aja ya nggak lah, ya nunggu 10 Ini Pak, ya. yang muslim semua nih Pak. Nah, Ya, seisi rumahnya percaya. Bahkan seharga makmur dengar-dengaran saya. Nggak berani Pak. Iya. Saya udah imam internasional Pak. Wah, Imam internasional. imam masjid maksudnya? Iya. Ya Nabi salam alaika gitu ya. Aduh, luar biasa Bapak kita ini. Oke, apalagi ya perkembangan di Indonesia belakangan ini di akhir tahun 2023. Ini saya mau tahu ya teman-teman di live chat ya. Kemarin waktu merayakan Natal di gereja, apakah jumlah jemaat itu bertambah? Kira-kira jumlah jemaat bertambah itu bukan bertambah karena pindah gereja ya, tapi apakah Anda melihat wajah-wajah baru di gereja? Apakah Anda melihat banyak murtadin masuk ke gereja? Nah, kira-kira teman-teman gimana? Saya mau tahu bagaimana perkembangan gereja, bagaimana ketika kalian merayakan Natal di gereja, ada perubahan apa yang signifikan? Begitu. Ya, kalau saya sekian lama saya di sini, baru kali ini ya, tahun ini saya merayakan Natal bersama teman-teman Indonesia di gereja Indonesia di Atlanta. Saya traveling ke Atlanta, kita bergereja di Indonesia baru kali ini. Karena saya tidak pernah ke gereja Indonesia, saya tidak pernah lah datang ke gereja Indonesia ya. Saya grow up di gereja karismatik, jadi ya saya bergereja karismatik. Saya sempat beberapa waktu di gereja baptis, tapi saya kembali lagi ke gereja karismatik. Jadi saya sudah terbiasa dengan suasana gereja karismatik. Gitu. Iya. Mbak Dewi, Pak Saipudin. Ya. Tadi di ini semakmurin dengar omongannya. Naga komunis nggak ada. Iya. Itu naga semua punya. Iya, nggak ada naga komunis. Oke, di sini ada Lone Wolf katanya tambah ada yang pakai jilbab masuk ikut ibadah. Wah, haleluya. Luar biasa ya. Saya mau dengar lagi ya. Kira-kira bagaimana pengalaman terakhir Natal kemarin itu, apakah ada wajah baru, apakah banyak murtadin, apakah makin sedikit? Karena kan kalau di Facebook kita sering dapat ini ya, Abi. Kita kan kita juga berteman ya di Facebook. Suka ngeliat ini gereja kosong nih, nggak ada orangnya gitu kan. Gereja sudah mulai kosong, lalu dikasih lihat ini masjid penuh sampai ke jalan-jalan gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan kan justru apakah gereja makin penuh atau gimana? Nih dari si Lone Wolf bilang tambah ada yang pakai jilbab masuk ikut ibadah. Lalu ada di sini dikatakan membludak banyak wajah baru. Syukur. Ya. Lalu di sini di Kalbar ada orang Madura, perempuan jadi pendeta. Wah, luar biasa. Di sini dikatakan lagi kita ibadah sampai di luar. Berarti saking membludaknya ya. Yeah. Saking membludaknya jemaat itu sampai ibadah di luar. Wah, luar biasa. Luar biasa, ya. Nanti saya akan bawakan tadi saya laptop saya sempat crash. Tapi saya sempat membaca tadi. Ingat nggak Abi, di tahun 90-an itu umat Islam di statistik itu dikatakan 95%. Ingat nggak, Bi? Iya. Ya, tahun 90-an itu dikatakan umat Islam itu 95%. Tadi saya baru baca statistik ya, tahun 2022 statistik terakhir itu mengatakan kalau umat Islam itu 87%. Berarti dari tahun 90 sampai sekarang tahun 2022 itu menurun. Ya? Yang di Gunung Wilis itu santetnya masuk di dalamnya ya. Santet ya. Oke, saya remove dulu ya. Jadi statistiknya itu 87%.
tahun 2022. Itu 87% adalah mereka yang tercatat ya di dalam kewarganegaraan, tercatat misalnya pindah agama. Ya pindah dari Islam ke Kristen atau Islam ke yang lainnya ya. Tapi tahu nggak teman-teman, masih banyak sebenarnya mereka yang dulunya Islam sekarang sudah terima Tuhan Yesus, tapi KTP-nya masih Islam. Benar nggak, Abi? Iya. Itu tidak bisa dihindari karena memang banyaknya Muslim yang masuk Kristen, dan kalau mengurus KTP pindah agama itu pasti akan dipersulit. Nah, saya mengajar kepada para penginjil, nggak usah urus KTP-nya pindah agama segala. Yang masuk surga kan bukan KTP, yang masuk surga itu orangnya, yang diperhitungkan itu imannya ketika dia hidup, bukan masalah KTP. Sama di Malaysia juga. Di Malaysia ada perubahan yang signifikan karena penginjilan teman-teman di Malaysia itu aktif dan bagus sekali. Akhirnya memang nggak boleh orang Islam masuk Kristen. Tetapi kalau orang Kristen masuk Islam, itu boleh dan nggak dipermasalahkan. Tapi coba kalau ada orang Islam yang masuk Kristen di Malaysia, itu masalah besar bagi orang tersebut. Nah, inilah kecurangan baik di Malaysia maupun di Indonesia. Banyak sekali sekarang. Kita tidak bayangkan kalau setahun itu antara 1 juta sampai 1.500.000 orang Muslim masuk Kristen, itu sudah berapa? Jadi percepatan ini kita terapkan. Pokoknya mereka nggak boleh ganti KTP aja deh. Iya, nggak boleh ganti kalau KTP. Mereka mau masuk Kristen ya masuk Kristen aja, tapi jangan sampai ganti KTP. Kalau ganti KTP, kalau nggak salah mereka masuk penjara gitu, Bi ya? Di Malaysia masuk penjara, dipenjarain. Iya. Iya. Masuk penjara. Tapi kalau orang Kristen yang masuk Islam, itu malah dieluk-elukkan. Iya. Masuk Islam itu sama seperti masuk ke sarang mafia ya, Bi ya? Iya. Gampang masuknya, nggak bisa keluar. Iya. Iya. Makanya, Abi, ini kesaksian saya yang berulang-ulang ya. Waktu saya keluar dari Islam tahun 99, karena saya juga dulu kan di NII ya. Iya. Di NII kalau nggak salah Idaria 9 atau 19 ya, itu di Serengseng Sawah ya. Oh. Saya tahu resiko saya kalau saya keluar. Karena saya juga hampir setiap hari itu di rumah saya ditongkrongin, Abi, oleh orang-orang NII. Berkali-kali diajak masuk, diajak lagi, sampai ditongkrongin. Sampai di tempat kerja saya, mereka nungguin loh saya keluar. Ya memang begitu. Sampai segitunya, ya. Akhirnya saya memutuskan, saya nggak bisa tinggal di Indonesia. Saya sempat kabur-kaburan. Saya sempat kabur ke Singapura selama 6 bulan, terus balik lagi. Terus kebetulan saya juga dapat kerjaan di fashion designer, terus langsung kerja di luar negeri, langsung kerja sering-sering ke luar negeri ya karena pekerjaan saya. Tapi tetap saya nggak bisa tinggal di Indonesia. Setiap kali saya mau pulang ke rumah, saya harus telepon mama saya dulu. Ma, ada orang dari NII nggak? Kan dibilangnya, Ma, ada orang dari Madinah nggak gitu ya? Benar nggak, Bi? Benar. Ada orang dari Madinah nggak? Kan mereka bilangnya Madinah dan Mekah. Kalau orang NII itu dibilangnya orang Madinah, kalau orang di luar NII itu dibilangnya orang Mekah. Ingat kan, Bi ya? Ingat kan? Atau dibilangnya ada orang dalam nggak? Iya. Kan ada orang dalam nggak? Gitu. Oh ada, jangan pulang dulu. Saya nggak pulang, Bu. Saya nggak pulang, Bi. Untungnya saya punya apartemen waktu itu. Saya tinggal di apartemen. Saya nyewa apartemen ya. Saya untungnya gitu. Jadi serindu-rindunya saya sama mama saya. Kadang-kadang saya nggak bisa pulang nemuin mama. Balik liburan, Pak Sapudin. Ya. Ini apa? Kelihatan jenggot saya lurus apa enggak? Apa miring? Kusut enggak? Bagus. Itu bukan jenggot, bukan jenggot. Kayaknya itu akar gigi yang tumbuh. Iya, gigi saya bluntut nanti, Pak. Jadi miring nggak, Pak? Lurus nggak? Nggak kusut kan? Lurus. Bagus. Oke, saya terusin dulu ya, Pak ya. Maaf ya. Jadi saya tahu resiko saya waktu itu. Makanya saya harus cepat-cepat keluar dari Indonesia. Lalu saya memutuskan untuk kawin. Saya harus kawin dengan orang luar negeri. Ya, warga luar negeri, pokoknya warga luar Indonesia lah. Kebetulan saya dapat warga Amerika, orang Jerman tapi warga negaranya Amerika. Gitu. Terus kita pacaran, ya kan? Kita dating, terus kita memutuskan untuk kawin di Indonesia. Jadi dia datang ke Indonesia, kita kawin di Indonesia. Gitu loh. Saya bilang saya harus segera keluar dari Indonesia, saya bilang gitu.
Nah, kita mengajukan proses imigrasi dong, ya kan, mengajukan proses imigrasi, ini ono. Nah, dengan kata lain, sebenarnya proses pengajuan visa, proses approval visa yang normal itu 6 bulan. Ya normal ya, karena teman saya yang sama-sama mengajukannya sama ya, di hari yang sama, itu membutuhkan waktu 6 bulan. Tapi saya kok cuma makan waktu 4 hari, Abi. Saya nggak ngerti. Teman-teman saya aja bingung, loh kok lu 4 hari udah di-approve? 2 hari kemudian saya langsung berangkat ke Chicago. Berangkat ke Amerika. Lucu banget. Ya, kalau saya ingat-ingat kembali, Abi, sekarang nih saya ingat-ingat kembali, kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena ini memang sudah sudah direncanakan oleh Tuhan, saya nggak mungkin ada di Amerika. Nggak mungkin dalam waktu 4 hari itu saya sudah, saya keluar visanya. 4 hari loh, Bi. 4 hari loh. Visa langsung keluar. Langsung di-approve. Lucu. Dan segala proses itu mudah sekali, Bi. Saya nggak pernah mengalami kesulitan. Dan saya nggak pakai pengacara loh ya. Saya nggak pakai pengacara, saya kerjakan sendiri. Nah, waktu saya apply driver license di sini, saya nggak punya kesulitan karena saya memang sudah memiliki driver license internasional waktu saya di Indonesia. Jadi saya tinggal melakukan proses normal aja, dan hari itu saya langsung di-approve mendapatkan driver license. Tapi karena saya belum citizen, ya driver license saya akan dikirim. Jadi dalam waktu 14 hari itu saya sudah mendapatkan driver license Amerika. Cepet banget, Dek. Ya. Saya nggak perlu mengulang 2 kali, hari itu juga. Karena saya memang sudah berbahasa Inggris sebelum datang ke Amerika, jadi saya dengan mudah mengisi formulir dan tes drive itu dengan mudah. Lalu setelah saya establish sudah punya driver license, ya saya melanjutkan kuliah di sini. Jadi saya lanjutkan kuliah di sini. Gitu. Itu juga saya tidak mengalami banyak masalah. Gitu. Saya yakin banget Tuhan sudah merencanakan ini sebelum kita lahir, Bi, ya. Benar. Tuhan sudah merencanakan bahwa suatu hari Dewi Bulan dan Abi itu dipertemukan untuk menginjili sama-sama. Benar nggak, Bi? Amin, benar. Dan one day kita akan menginjili ke masjid. Benar nggak, Bi? Iya. Kita akan datangi masjid dan kita akan injili. Ya. Iya. Bedanya masjid di sini dengan masjid di Indonesia, masjid di sini nggak pakai toa. Ya, dan orang Kristen juga welcome masuk ke masjid. Oh gitu. Bedanya, sendal tetap harus dibawa ya, karena tetap banyak sendal hilang meskipun sudah di Amerika. Oh begitu ya. Pengalaman teman saya. Itu persamaannya Indonesia dengan Amerika, sendal hilang kalau begitu. Sendal hilang masuk masjid. Ya, jadi tetap harus hati-hati. Jangan pakai sepatu mahal-mahal kalau masuk ke masjid. Dijamin sepatu mahalnya hilang. Ya. Jadi sepatu yang jelek-jelek aja masuk ke masjid, pasti nggak ada yang mau nengok, ya. Pengalaman nggak, Bi, sendal hilang di masjid, Bi? Wah, saya paling sering hilang sendal di masjid. Pak Saipudin, Mbak Dewi, saya pamit dulu ya, saya mau ke tempat orang Bali di Rampagung. Oh iya, Pak, terima kasih ya. Terima kasih sudah gabung. Thank you. Sudah nimbrung, terima kasih. Ya, jadi persamaannya adalah antara masjid Amerika dan Indonesia, sepatu dan sendal bisa hilang. Oh gitu. Nah, tetap bisa hilang, Abi. Karena pengalaman teman saya sendiri, dia Islam, sini di Palm Beach, gitu loh. Sendalnya bagus, ya. Ini Islam Indonesia loh, Bu. Dia orang Indonesia dan ibu-ibu. Dia ada pengajian waktu itu di masjid di Boca Raton, ya. Nah, dia gaya pakai sendalnya kan mahal gitu ya, Bi. Tapi kalau masuk ke masjid kan nggak boleh pakai sendal, ya kan? Iya. Harus lepas kan? Dilepas sendalnya, ditaruhlah di rak-rak sendal gitu, ya kan? Ya mungkin karena dia ini ibu sosialita ya, agak lamaan di masjid, gitu ngobrol-ngobrol gitu kan? Begitu dia keluar, balik pulang, sendalnya udah nggak ada, sendal mahalnya udah hilang. Ini perempuan loh. Jadi ternyata di dalam masjid pun, meskipun masjid Amerika, tetap aja ada maling. Makanya masjid itu pusat pencurian sendal sepatu. Bener ya. Jadi jangan harap aman ya, Anda di Amerika masuk ke masjid, ya
kalian pikir, oh di Amerika pasti nggak ada yang nyolong. Aduh, kalau masuk ke masjid, sarang penyamun ya, saya bilang sarang penyamun nih, jangan harap ya nggak hilang. Syukur-syukur aja loh nggak hilang sendalnya. Mungkin kalau mereknya jelek, mereknya sendal dari Walmart, mungkin nggak ada yang tertarik ya. Tapi kalau sendalnya pakai Michael Kors ya mungkin langsung hilang itu kan. Bener nggak, Bi? Kenapa di gereja nggak ada sepatu hilang? Ya orang sepatunya dipakai ya, Bi. Sepatu itu harus dipakai. Kita punya sepatu dipakai. Ya. Karena yang bersih itu harusnya hati kita, bukan kaki kita yang bersih. Gitu. Ya, apalagi nih kira-kira harapan Abi untuk Indonesia di tahun yang akan datang nih? Ya, bagaimana saya berfokus kepada hidup damai sesama bangsa Indonesia ini ke depan, agar tidak ada lagi kerusakan gereja, kemudian tidak ada lagi orang yang sewenang-wenang di dalam beragama dan menghina. Kalau mereka tidak menghina kekristenan, bahkan mungkin saya nggak pernah masuk Kristen. Kalau mereka tidak membakar gereja, tahun-tahun ketika saya bertobat itu mulai tahun 2000, iman saya goncang. Mungkin saya nggak masuk Kristen. Dan ketika saya melihat bahwa apologet Muslim ini makin berangasan, terutama mereka-mereka yang mu'alaf, tidak sejahat itu seperti Kain Nama, Donditan, Agustan, saya nggak akan menghina ataupun membongkar ajaran Islam. Nggak perlu ngapain menghina Islam yang sudah hina. Jadi nggak mungkin. Tapi karena saya melihat debat Islam ini makin rusak, maka saya harus mengambil mimbar. Saya harus mengambil dan mengangkat diri saya untuk menjadi apologet, jago debat. Dan saya bongkar semuanya itu. Catatan-catatan saya yang sudah saya ambil, apa yang saya pelajari selama ini sebagai orang Muslim, harus saya bongkar, harus saya ceritakan. Jadi itulah, makanya ke depan ini jangan ada lagi yang saling menghina. Karena ini dunia sudah dunia terbuka semuanya dengan YouTube ini. Kita tidak bisa menghapus jejak kita. Jejak digital itu selalu ada di langit sana. Ini YouTube, internet ini luar biasa. Dengan kata lain, Islam itu ditelanjangi oleh YouTube dan internet. Jadi begitu. Bagaimana agar ke depan ini kita sama-sama menyadari pentingnya toleransi dan damai itu. Ya, benar, Abi. Saya mau share sesuatu ya, teman-teman. Ini data dari Kementerian Agama ya. Bentar ya. Yang masuk Islam tahun 2013 1078. Lihat paling bawah, gambar paling bawah itu 1078. Yang masuk Islam, jumlahkan semua agama itu menjadi 1078. Tetapi yang murtad dari Islam, Bapak lihat yang paling kanan jumlahkan 34 tambah 37 tambah 28 tambah 1 tambah 4 tambah 2 berarti 112. Artinya 178 yang masuk Islam dibandingkan yang keluar dari Islam 112, kira-kira 10 kali lipat. Ya, jadi kalau masuk Islam Bapak terjemahkan 178, kolom yang keluar dari Islam itu barisnya 112. Maka di sini paling banyak adalah murtadnya kemana? Orang Islam itu kalau murtad. Di sini menjelaskan paling banyak ke agama Katolik, menyusul Protestan dan Buddha. Banyak juga orang masuk Buddha. Nah, data Kemenak dan data yang tadi kita mau cross check dengan data yang sebenarnya di sini, apakah betul seperti itu? Kita lihat data sensus dari pertumbuhan penduduk Indonesia. Kesimpulannya memang jumlah penduduk kita semakin menurun. Tahun 2021 pertumbuhan 2,31%, 80,98%. 2010 hanya tinggal 1,38%. Jadi penduduk kita itu mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Kenapa? Karena jumlahnya meningkat, pertambahan penduduknya tidak sebanyak sebelumnya. Nah, jadi teman-teman di sini saja mereka mengakui, ya, mereka mengakui bahwa pertumbuhan jumlah umat mereka itu menurun. Pertumbuhan kelahiran bertambah. Seharusnya jumlah mereka harus bertambah dong ya.
Tapi Apalagi justru menurun. mereka istrinya 4 kan lebih cepat itu. Harusnya kan, semakin banyak mereka produksi, seharusnya pertumbuhan umat Islam harus makin pesat. Harusnya menjadi 100% dong, atau 99%. Tapi justru menurun. Lucu kan? Nah, ini saya mau kasih tahu lagi nih, Abi. Kejutan ya, Abi. Mungkin Abi belum tahu. Ya, mana? Di tangan saya, ini ada buku dongeng. Ya, di tangan saya ini ada buku dongeng. Buku dongeng ini adalah buku dongeng Arab. Ya, buku dongeng Arab. Arab mitos dan legend. Legend itu istilahnya seperti legenda ya. Sekarang saya mau tanya nih ke Abi. Abi tahu nggak mengenai kisah Malin Kundang? Ya. Abi tahu nggak kira-kira kapan sih Malin Kundang lahir? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Orang Abi kira-kira tahu nggak? Jangan aja nggak tahu. Nama bapaknya Malin Kundang siapa? Ya, nama bapaknya itu bapaknya si Malin Kundang dong. Ya. Tapi itu sudah ada sejak Abi kecil kan? Cerita itu sudah ada kan? Sudah ada. Ya. Abi tahu dari mana cerita si Malin Kundang? Ya, dari guru dan buku yang cerita si Malin Kundang. Buku cerita kan? Tahu nggak Abi, di buku ini, di kisah dongeng, di buku dongeng ini, ternyata Quran banyak sekali mengambil dari kisah dongeng di sini, Abi. Kaget nggak, Abi? Wah, saya baru tahu ini. Ya, dalam bahasa Inggris sih. Nah, Abi pernah ingat nggak kisah mengenai penciptaan bumi di dalam Quran atau hadis? Yang katanya penciptaan bumi itu di atas arsy kan, Abi? Iya. Di atas arsy atau ikan paus yang besar. Dan ketika kalau ikan pausnya itu bersin, maka bumi akan tergoncang alias gempa bumi. Pernah dengar gitu nggak, Abi? Mungkin di hadis ya. Ya, itu di hadis kan, itu di hadis. Ternyata diambil dari sini, Abi. Oh. Iya. Ternyata kisahnya diambil dari buku dongeng ini. Ya. Namanya The Order of Creation. Lalu kisah mengenai di sini ada lagi. Masih ingat, Abi, kisah mengenai Muhammad lahir di tahun gajah. Ya. Terus ada seorang raja yang namanya Abraha. Ya, ingat ya. Lalu Abraha mau menyerang Mekah. Ya. Ya. Lalu begitu Abraha mau menyerang Mekah dengan pasukan gajahnya, tiba-tiba Allah mendatangkan burung ababil. Ya, burung ababil. Warnanya hijau. Ya, yang membawa tiga batu. Jadi kakinya membawa 2 batu, lalu beaknya membawa 1 batu, jadi 3 batu. Ya, ternyata itu, Abi, ada di buku ini juga, di kisah dongeng ini juga, Abi. Tunggu, saya kasih lihat halamannya ya. Nah, ini. Oh, burung itu. Ya, ini halamannya ya. Burung ababilnya warna hijau ternyata, warnanya hijau. Nah, ini kisahnya ada di sini. Jadi teman-teman, dengan kata lain, Quran banyak sekali mengambil dari dongeng. Entah Quran atau hadis, banyak mengambil kisah dongeng. Abi tahu nggak kalau sebenarnya nama Muhammad itu adalah tokoh dongeng? Siapa nama tokohnya itu? Namanya Muhammad, Abi. Oh. Jadi ini tokoh dongeng, Abi. Makanya saya tanya sama Abi, kapan Malin Kundang lahir? Tahun berapa? Bapaknya namanya siapa? Tokoh dongeng. Jadi Muhammad itu adalah tokoh dongeng. Iya. Ya kan? Mereka buat tahunnya. Ya. Tahu nggak ini tahun berapa? Mitos-mitos seperti ini tahun berapa? Ini sekitar tahun mitos-mitos legend ini ada di tahun 1800-an, Abi. Nah, bagaimana caranya mendapatkan buku ini? Kalau di Amerika mah gampang, tinggal klik Amazon aja. Tapi memang harganya, karena ini kan buku langka ya,
Jadi harganya agak mahal. Tapi kalau teman-teman nggak keberatan dengan e-booknya, ya, saya ada e-booknya dan itu gratis. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, Abi tahu nggak kalau saya sudah membuka perpustakaan untuk umum? Gimana cara ngedapetinnya? Ya, jadi saya akan tuntun teman-teman bagaimana mendapatkan buku tersebut. Ya, saya remove ini dulu, ya. Saya remove dulu. Saya ganti dulu. Saya stop share. Saya akan share lagi. Bentar ya, saya akan bimbing teman-teman bagaimana mendapatkan library tersebut. Ya, jadi gini teman-teman. Oke, ini tab kosong. Ya, ini kosong ya teman-teman. Teman-teman klik wafmgroup.online. Ya, ini sudah ada. Enter. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah website. Ya, lalu ini agak slow nih karena anak-anak di rumah semua. Lalu teman-teman masuk ke bagian kontak. Ya, ketika teman-teman masuk ke dalam bagian kontak, kelihatan nggak Abi yang saya perlihatkan? Kelihatan kontak us. Ya, ya. Lalu klik di sini yang ada gambar Telegram ini ya, yang gambar Telegram ini, klik Telegram, diklik. Ya. Nanti kalau Anda sudah punya Telegram, maka Anda bisa klik Open Telegram. Kalau belum, Anda bisa klik Join Channel. Ya. Nah, setelah itu kalian akan dihadapkan dengan setelah ini ya. Ini saya stop share dulu. Baru setelah itu Anda akan melihat ini. Perpustakaan kita penuh. Ya. WAFM Library. Nah, ini ada lebih dari 1000 buku. Buku Kristen, buku Islam, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi memang kebanyakan adalah bahasa Inggris. Buku ini gratis. Silahkan teman-teman join, ya, subscribe di perpustakaan kita ya. Download apa yang Anda butuhkan. Mau belajar Tritunggal di sini banyak. Wow, banyak banget. Mau belajar sejarah gereja, sejarah gereja, bapak-bapak gereja, ada di sini. Mau belajar apa lagi mengenai Paulus, ada di sini. Mau belajar mengenai perjalanan Muhammad, peperangan Muhammad, ada di sini. Ya, dongeng-dongeng ada di sini. Sejarah, arkeologi, semuanya ada di sini. Ya, sejarah kekristenan, sejarah pembuktian kalau Tuhan Yesus itu ada, itu semua ada di sini. Gratis. Ya. Saya sediakan untuk kalian semua. Gratis. Ya. Silakan Anda pilih, download apa yang Anda mau download, pelajari. Sudah selesai satu buku, download yang lainnya. Tolong disebarkan. Ya. Tolong disebarkan untuk khalayak umum. Saya berharap dari 270 juta orang Indonesia yang akan menjadi member WAFM Library ini minimal 100 juta orang. Karena saya sediakan untuk orang Indonesia. Mari kita belajar. Jadi cerdas. Jangan mau terus-terusan dibodohi oleh Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang Abi ini, apa yang kira-kira di tahun depan nih? Apa kira-kira goalnya Abi di sini di Amerika? Goal saya tahun depan ini agar saya bisa membantu para penginjil di Indonesia, minimal mereka memenuhi target penginjilan, pertobatan itu signifikan, dengan pengorbanan kita, baik uang, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan itu harus signifikan. Kalau 2035 itu 10 tahun yang akan datang, dan sekarang Muslim mengatakan bahwa orang Islam yang pindah ke Kristen lebih kurang 1 juta orang, maka di tahun depan kita harus meningkat terus. Jadi ada multiplikasi yang dikerjakan bersama oleh para penginjil, dan tentu saja ini nggak bisa oleh kita. Gereja harus turut bersama untuk program penginjilan
Indonesian for Christ. Jadi itu, bahkan kalau bisa mereka punya dana, uang bensin, karena banyak sekali mereka kesulitan hidup di dalam penginjilan, terutama mantan murtadin ini, mantan muslim. Sehingga 2035 kita bisa mengatakan atau 50-50 kekuatan kita dengan muslim. Sementara kita juga harus giat untuk membongkar kebobrokan ajaran itu, lalu kita sandingkan, kita perlihatkan mana yang benar, Islamkah, Kristenkah. Sementara kan kita melihat bahwa kejatuhan dan kehancuran Islam ini sudah di depan mata kita. Sudah kelihatan bahwa kehancuran Islam itu sendiri, yang menghancurkan bukan kita, muslim itu sendiri. Nah, bagaimana kita nanti jangan sampai jadi batu sandungan bagi kekristenan, bagi penginjilan yang di depan ini. Dan saya juga berharap agar gereja jangan ribut masalah denominasi, jangan juga ribut karena perpuluhan uang dan sebagainya. Aduh, malu-malu. Ini kan betapa banyaknya mereka yang menanti kita, yang menanti uluran tangan kita, bantuan kita, omongan kita, penginjilan kita. Nah, itulah harapan utama saya, goal yang akan dicapai oleh kita bersama nanti. Dan ya jangan sampailah ada lagi gereja yang ribut. Silakan mereka mungkin ragu dengan saya ataupun nggak suka dengan Saifuddin Ibrahim karena terlalu radikal ataupun terlalu mencampuri agama Islam. Nah, sekarang ini dengan penginjilan kita di YouTube, dengan pemberitaan kita, itu kan banyak yang goncang. Muslim itu goncang sendiri. Mereka nggak mampu menjawab. Mereka juga nggak mampu. Paling mati-mati, dasar kafir, gua bunuh ntar, tunggu nanti azab kubur. Orang dikubur sudah mati masih diazab. Kan keterlaluan malaikatnya. Masa orang udah mati masih disiksa? Kebangetan itu malaikat, goblok. Itu saja, gampang. Nah, hal ini kita harus ngomong terus. Gitu. Saya memang nggak bisa ya nggak usah lah nasihatin saya. Gitu. Kamu sudah memenangkan jiwa berapa? Gitu aja. Lu mau ngomong dengan saya. Ngomong penderitaan sekarang ini, semua menderita kok. Masalah susah-susah, kalau ngomong susah. Tapi bagaimana program? Jadi ketika negara terbesar Muslim di dunia, Indonesia ini berantakan, jatuh, nah kita akan melihat kehancuran Islam sudah benar-benar. Gak ada lagi yang mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Capek, jengkang-jengking, nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya. Karena itu semua ajaran dongeng semua. Nah, mari kita gandeng tangan ke depan ini. Jadi itu saja yang saya anggap yang paling urgen ke depan ini. Ya, kita juga tantang mereka seberapa jauh mereka untuk menyatakan diri mereka bertahan. Karena mereka hanya ngomong, masa Tuhan 3, masa Tuhan pakai kolor. Masuk dulu, nggak usah ngomong dari luar. Yang jelas orang Kristen masuk Islam itu terkutuk. Dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Terkutuklah orang Kristen yang masuk Islam. Itu Al-Quran yang ngomong. Gitu. Saya nggak ada kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Bahkan YouTube saya ini nggak ada hasil apa-apa. Nggak ada lagi uangnya. Kalau di Indonesia dulu uang saya dari YouTube itu banyak sekali. Hingga bisa membantu masyarakat di Papua, membantu masyarakat di NTT, bahkan membangun rumah karena uang YouTube itu. Luar biasa. Nah, sekarang entah bagaimana caranya saya harus monetisasinya itu dari YouTube Amerika nanti. Ya mungkin tahun depan baru saya bikin lagi channel baru. Jadi begitu. Ya, kalau harapan saya untuk ke depan ya, untuk nomor satu untuk gereja di Amerika terutama, gereja Indonesia yang ada di Amerika. Tolong deh peduli dengan kondisi gereja-gereja di Indonesia.
Tolong peduli dengan teman-teman apologet di Indonesia. Tolong peduli dengan persekusi-persekusi yang ada di Indonesia, persekusi gereja, persekusi umat Kristen dan umat-umat agama lain yang dipersekusi. Tolong peduli. Karena saya melihat, saya bertemu dengan beberapa pendeta Indonesia yang ada di Amerika, tidak peduli dengan kondisi persekusi gereja di Indonesia. Ini sangat keterlaluan. Ya, tidak peduli dengan banyaknya apologet Indonesia, apologet Kristen Indonesia yang dibungkam oleh pemerintah Indonesia. Mereka nggak peduli. Jadi saya meminta pendeta-pendeta gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika terutama, tolong peduli dengan kondisi saudara-saudara seiman kita yang ada di Indonesia. Dan harapan saya kepada gereja-gereja dan pendeta-pendeta di Indonesia, mari kita rangkul apologet-apologet kita yang berjuang berhadapan langsung di garis utama, berhadapan langsung dengan kaum-kaum kadrun ini, menghadapi langsung, berdialog langsung, berdebat langsung. Nyawa mereka terancam, keselamatan mereka terancam, langsung. Peduli dong dikit. Ya. Rangkul mereka, rangkul teman-teman apologet, berikan mereka tempat, berikan mereka wadah. Kalau kalian tidak bisa menguasai apa yang kami kuasai, paling tidak berikan mereka wadah. Ya. Kalau kalian tertarik untuk belajar lebih, kalian bisa menghubungi saya kok. Ya, untuk teman-teman gereja, teman-teman Kristen, nomor WA saya sangat terbuka. Semua orang bisa kontak saya. Semua orang bisa kontak Dewi Bulan. Bisa melalui website yang ada di hadapan Anda, ya. Atau silahkan catat kalau punya bolpen, ada pena, ada kertas, ayo dicatat. Nomor WA Dewi Bulan +1 karena saya tinggal di USA. +1 561 287 6097. Saya nggak akan ulangi, Anda bisa ulangi di YouTube Anda. Ya. Hubungi Dewi Bulan. Saya sudah mengajar Islamologi dan Kristologi itu di gereja Papua melalui Zoom meeting. Jadi buat Anda yang tertarik untuk mempelajari Kristologi, untuk mempelajari Islamologi praktis ya, simple. Pertanyaan-pertanyaan simple yang bisa kalian pertanyakan ke tetangga Anda, itu bisa belajar kepada saya. Ya, saya kasih yang praktek, yang umum saja. Ya, bukan yang seperti ini. Kalau ini pelajaran mengekspos Islam. Ya, tapi kalau Anda langsung berhadapan dengan tetangga Anda, dengan teman sejawat Anda, dengan keluarga Anda sendiri, ada triknya. Dan saya akan berikan trik tersebut. Karena saya juga di sini melayani Muslim langsung. Langsung saya layani. Saya di sini bukan cuma cuap-cuap di YouTube aja, tapi saya juga langsung melayani teman-teman Muslim yang ada di neighborhood city saya. Gitu. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Hellboy, ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Pak Johansen, itu audionya nggak connect, jadi saya tidak bisa angkat. Gimana Hellboy? Lu ada harapan apa untuk Indonesia? Lewat ya. Oke. Lanjut lagi. Lewat. Oke, lewat ya. Kayaknya udah ini aja ya, berakhir. Ya, saya ingin agar gereja-gereja di Amerika bersatu menghadapi ini semua. Tapi memang terkadang teman-teman gereja juga tidak memberi respon khusus untuk apologetika ini. Bahkan mereka kadang boleh dibilang mencari aman. Apalagi ya kita nggak perlulah expose yang terlalu banyak untuk ini. Tetapi himbauan Dewi Bulan ini menjadi luar biasa bagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak kami berdua. Acara khusus menyambut tahun baru 2024. Selamat tahun baru Indonesia. Selamat tahun baru 2024. Ya, selamat tinggal 2023 yang penuh dengan kenangan. Kenangan pahit, kenangan manis, kenangan yang menyenangkan. Di tahun 2023 akhirnya saya bertemu dengan Pak Saifuddin Ibrahim ya di satu kesempatan
dan kita akan bertemu kembali ya, Abi ya. Iya. Kita akan bertemu kembali. Kita akan bikin kolaborasi khusus untuk Indonesia. Gimana, Abi? Oke, boleh. Siap. Ya, siap. Entah itu kolaborasi melalui online seperti ini, ya, melalui StreamYard, atau kita ketemu langsung, kita bikin kolaborasi. Lebih enak begitu kan? Iya. Enak kan? Ya. Iya. Jadi kita akan sering-sering ketemu seperti ini. Oke, teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.